membahas tentang metode-metode pendidikan Rasulullah berdasarkan kajian kitab Tarbiyah Nabawiyah. Nah, di sini berdasarkan kitab ini terdapat di dalam kata-kata terdapat 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, tentang bagaimana model pendidikan dalam kitab ini bahwasanya terinspirasi dari bagaimana pola asuh Rasulullah terhadap anak beliau dan bagaimana hadis-hadis beliau terhadap pola asuh anak seperti itu. Terus yang kedua, pada dasarnya sumber ilmu itu berasal dari hadis Nabi dan tanpa mengesampingkan ilmu dari ilmuwan barat maupun timur. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya semakin berkembangnya zaman, banyak sekali ilmuwan barat maupun timur yang mulai mengkaji tentang berbagai bidang ilmu. Salah satunya dalam ilmu hadis ini ataupun ilmu dalam mengasuh anak atau kita sering kenal dengan pendidikan karakter. Tentunya di sana muncul banyak perspektif dari berbagai ilmuwan tersebut, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya hasil perspektif dari ilmuwan barat maupun timur tersebut juga ikut berkontribusi terhadap bagaimana pendidikan kita saat ini. Terus yang ketiga, walaupun adanya pengulangan materi tentang hal ini bukan melahirkan kejenuhan, justru melahirkan perspektif baru. Tentunya sudah banyak kita mendengar bagaimana tentang hadis-hadis maupun tentang materi pola asuh anak ataupun bagaimana cara mendidik anak, bagaimana kita bersikap kepada anak, orang tua bersikap kepada anak, guru bersikap kepada anak, seperti itu. Namun hal itu justru tidak membuat kita jenuh untuk mengkaji materi-materi tersebut. Justru hal itu melahirkan semakin banyak kita mengkaji, justru hal itu akan melahirkan teori-teori baru yang mana teori tersebut juga akan memberikan sumbangsi yang besar terhadap bagaimana kita mengasuh anak ataupun bagaimana nanti seorang guru mendidik anak seperti itu. Terus yang selanjutnya tentang model-model pendidikan Rasulullah kepada anak. Di sini terdapat 5 dasar. Yang pertama yaitu dasar apa saja yang harus mereka anak-anak di sini patuhi dalam pola asuhnya, di mana mereka itu harus tahu hal ini hal-hal yang harus mereka patuhi dan hal-hal yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan seperti itu. Dan di sini seorang guru ataupun pendidik harus mampu menjelaskan kepada anak terkait hal tersebut. Terus yang kedua, dasar metode pemikiran yang efektif. Di sini bagaimana pemikiran yang efektif nanti berpengaruh terhadap intelektual anak dan kembang anak seperti itu. Terus yang ketiga, dasar metode psikologis yang efektif. Nah, di sini dasar metode psikologis ini nantinya berpengaruh terhadap bagaimana karakter anak tumbuh kembang karakter anak baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya anak itu tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, yang mana hal itu memberi pengaruh besar terhadap perkembang tumbuhnya anak seperti itu. Terus yang keempat, dasar metode kecintaan anak untuk berbuat patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini bagaimana orang tua dan guru maupun pendidik itu menanamkan kepada anak terkait bagaimana harusnya mereka bersikap taat terhadap apa yang orang tua katakan, terhadap apa yang guru katakan, dan hal-hal yang apa orang tua dan guru itu larang seperti itu. Terus yang kelima, dasar kedisiplinan anak dan cara memberikan hukuman. Nah, di sini tentunya berbicara tentang hukuman, seorang guru maupun orang tua itu tidak lepas dari bagaimana seorang anak itu melakukan pelanggaran. Oleh karena itu perlunya kita itu memilah dan memilih bagaimana kita memberikan punishment kepada anak seperti itu. Bisa melalui edukasi, tidak melulu punishment itu membahas tentang kekerasan seperti itu. Terus selanjutnya itu dasar-dasar metode komunikasi yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru. Di sini terdapat beberapa dasar komunikasi. Yang pertama itu teladan yang baik,
Yang kedua, memperhatikan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Yang ketiga, adil dalam memberikan perlakuan yang sama antar anak. Artinya di sini kita tidak menganak-anakkan begitu. Terus yang keempat, mendoakan. Yang kelima, memberikan mainan untuk anak. Yang keenam, mendukung anak untuk berbuat baik. Yang ketujuh, menghindari banyak mencela atau bullying. Yang pertama yaitu dasar yang pertama, orang tua sebagai role model bagi anak. Di sini dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwasanya fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi, yang artinya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah di sini memiliki makna dalam kenapa orang tua itu menjadi role model bagi anak, karena orang tua itu yang anak itu melihat bagaimana orang tua itu bersikap maupun bertingkah laku, sehingga dari sana anak itu meniru tingkah laku mereka. Segala sesuatu yang mereka katakan, segala sesuatu yang mereka kerjakan, anak itu meniru perbuatan mereka, sehingga dari sinilah dapat kita analisis bahwasanya pada dasarnya anak itu meniru apa yang orang tua kita lakukan. Jika dalam hal ibadah misalnya seperti tadi, orang tua yang menjadikan Yahudi atau Nasrani, di sana anak itu kan hidup dalam lingkungan keluarga, yang mana dalam keluarga itu tentu beribadah, mau agama manapun. Contohnya di dalam agama Islam, di mana dalam yang anak lihat, oh bapak ibu saya sholat, oh bapak ibu saya seperti ini, jadi anak itu dengan mudah akan menirukannya. Di sana secara tidak langsung orang tua itu menjadi role model bagi anak dan menjadi tauladan bagi anak, termasuk guru di lingkungan sekolah seperti itu. Terus yang kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkata kepadanya, kemarilah, ini untukmu, kemudian dia tidak memberinya sesuatu, maka dia berdusta. Mengapa demikian? Rasulullah bersabda demikian karena secara tidak langsung padanya maka dia berdusta. Di sini orang tua secara tidak langsung, ketika contohnya yang kita kenal sekarang itu dengan istilah prank ya, kita memanggil anak kita memanggil anak didik kita, seolah-olah kita akan memberikan dia sesuatu. Ternyata ketika anak sampai zoom ya nggak ada apa-apa gitu. Nah di sana secara tidak langsung guru maupun pendidik itu secara tidak langsung mengajarkan anak itu untuk berbohong seperti itu. Dan itulah yang akan anak didik kita ataupun anak kita itu contoh pada nantinya seperti itu. Terus berdasarkan hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berkata, suatu hari ibuku memanggilku sedangkan Rasulullah berada di rumah kami. Lalu ibu berkata, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu. Kemudian Nabi berkata kepada ibu Sayyidina Umar, ibu Umar, kemari, apa yang akan kau berikan? Rasulullah bertanya kepada sang ibu, apa yang akan sang ibu itu berikan kepada anaknya? Lalu ibu itu berkata, aku akan memberinya kurma, begitu ibunya. Terus lalu Nabi berkata kepada ibu, andai kau tidak memberikannya sesuatu, maka kau tercatat sebagai orang yang berdusta. Di sini lebih menekankan lagi bagaimana memang sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita katakan itu benar-benar akan dicontoh oleh anak, sehingga Nabi bersabda demikian bahwasanya orang tua maupun pendidik yang secara tidak langsung mengajari berbohong kepada anaknya, makanya dikatakan berdusta seperti itu. Terus dari hal itulah, dari berbagai perspektif itulah maka orang tua maupun guru dituntut untuk memberikan teladan yang baik, karena seorang anak itu tumbuh dengan mengamati perilaku orang tuanya dan menanyakan alasan dari setiap yang dikatakan orang tuanya. Dan dalam hal ini tentunya Bapak Ibu maupun teman-teman sekalian yang sudah mengajar ataupun sudah berkeluarga tentunya paham ada suatu fase di mana anak itu bertanya tentang hal yang memang menurut kita itu di luar nalar, dan kita harus menjawab sesuai dengan usia mereka seperti itu. Di situ menjelaskan bahwasannya anak itu akan bertanya alasan dari setiap sesuatu yang kita katakan. Begitu juga terhadap sesuatu yang kita lakukan. Terus dasar yang kedua yaitu memperhatikan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Di sini melingkupi kenapa pemilihan waktu yang tepat dalam memberikan nasihat kepada anak. Itu
ternyata memiliki pengaruh terhadap anak. Anak itu akan merespon dengan baik, atau baik itu anak itu akan merespon dengan menolak atau menerima nasihat atau ucapan yang guru ataupun orang tua itu katakan. Kenapa di sini pemilihan waktu? Kenapa di sini pemilihan waktu yang tepat itu akan berpengaruh begitu. Terus yang ketiga, selanjutnya itu di sini Rasulullah juga telah menggambarkan waktu-waktu tertentu di mana kita itu bisa menasihati atau memberikan arahan kepada anak maupun peserta didik. Yang pertama ketika dalam keadaan senang, yang kedua ketika kita di jalan, yang ketiga ketika kita berkendara. Yang pertama ketika dalam keadaan senang. Ini secara psikologis, dari aspek psikologis, ketika psikologis anak senang, tentunya si anak akan mudah dengan menerima nasihat ataupun ucapan yang dikatakan oleh orang tua ataupun guru. Selanjutnya ketika di jalan ataupun berkendara. Mungkin di sini berbicara tentang di jalan atau berkendara juga berpengaruh terhadap bagaimana psikologis anak itu bisa menerima atau tidak terhadap nasihat yang dikatakan oleh orang tua maupun guru seperti itu. Contoh realnya saya sendiri, saya pernah itu dinasihati oleh bapak saya. Saya ingat waktu itu saya semester 2, saya itu kecelakaan, dari rumah saya harus diantar. Saya ingat bapak saya itu berkata di jalan, suatu saat nanti, ini tentang ini ya, tentang pribadi sebenarnya. Suatu saat nanti ketika kamu sudah berkeluarga, jangan ikut suami gitu. Karena apa ya? Saya itu 4 bersaudara, saya anak 3, kebetulan bapak saya jauh semua. Di sini bapak saya berkata seperti itu karena sakit bapaknya saya itu nanti sama saja gitu. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa semester 2 ya, tidak kepikiran tentang arah ke sana gitu. Tapi sampai sekarang pun nasihat itu tetap saya ingat, dan entah kenapa itu sangat melekat seperti itu. Mungkin itulah mengapa Rasulullah menyebutkan bahwasanya waktu memberikan nasihat ataupun arahan kepada anak itu salah satunya di jalan ataupun ketika berkendara seperti itu. Mungkin sampai di sini slide yang bisa saya sampaikan, karena untuk selanjutnya itu kebagian dari teman-teman yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.